rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab terakhir dari mata kuliah perancangan alat 1 yang berjudul Support Design atau Lug and Leg Design. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kalian sudah menentukan, kemudian merancang dan menyusun dimensi dari vessel atau bejana pendek. Nah, di pertemuan kali ini kita akan merancang atau menyusun dimensi penyangga dari vessel tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau di pertemuan yang lalu, kalian fokus merancang vesselnya. Nah, kalau di bab terakhir ini kita akan merancang atau menentukan dimensi untuk penyangga vessel yang sudah kamu tentukan dimensinya di beberapa pertemuan yang lalu. Makanya di sini ditulis ya, desain vessel itu tidak akan lengkap tanpa penyangganya. Jadi nggak mungkin ada vessel yang bisa berdiri sendiri. Nah, supaya vessel yang kamu rancang bisa kita gunakan bersama, maka kita harus merancang supportnya atau penyangga yang paling tepat atau yang paling pas. Nah, di sini support itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah lug, yang kedua adalah leg, dan yang ketiga adalah base plate. Jadi lug di sini menghubungkan leg dengan badan silinder bejananya. Istilahnya leg di sini adalah kaki bejananya, dan di bawah sendiri antara leg dan juga permukaan tanah itu ada yang namanya base plate. Tapi untuk bab ini kita tidak sampai merancang base plate, jadi yang kita rancang atau yang nanti kita tentukan dimensinya hanya lug dan leg saja. Nah, sebetulnya support atau penyangga untuk vessel itu terdiri dari berbagai macam variasinya, ya. Yang pertama, kalau kita lihat untuk vertical vessel, di sini ada 3 jenis atau 3 macam support. Yang pertama leg support, kemudian ada skirt support, dan yang terakhir ada bracket. Bracket sendiri sering disebut sebagai lug support. Contoh dari skirt support, nah ini ya, ini adalah bejana vertikal yang saya potong. Di sini ada top skirt dan juga bottom skirt. Ini bentuknya seperti rok, makanya disebutnya skirt support. Kemudian jenis yang lain adalah leg and lug support yang akan kita rancang pada bab ini. Jadi lug dan leg ini biasanya hidupnya selalu berdampingan karena lug itu menghubungkan badan silinder dengan leg, jadi tanpa lug, legnya tidak bisa kita desain. Kemudian untuk vessel yang posisinya horizontal, ini ada dua jenis support. Yang pertama, kita bisa menggunakan saddle support, dan yang kedua kita bisa menggunakan leg support. Bentuk leg supportnya sama seperti ketika vertical vessel. Nah, kalau saddle support itu seperti ini. Jadi ini adalah horizontal vessel ya. Posisi vesselnya tidur atau horizontal. Nah, di bawah ini adalah supportnya. Bentuk supportnya seperti saddle support. Jadi bentuknya seperti ini. Ada seperti sabuk setengah lingkaran yang menyangga vesselnya. Oke, kita akan masuk ke perancangan leg and lug support untuk vessel yang sudah kamu tentukan dimensinya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa leg itu adalah bagian kaki penyangga yang bisa dibuat dari I-beam atau pipa. Jadi ada 2 opsi dalam menyusun atau membuat leg. Tentunya dengan ukuran I-beam dan pipanya harus disesuaikan dengan beban yang ditahan. Namanya saja leg support, jadi penyangga, kaki penyangga. Maka kaki penyangganya harus disusun sesuai dengan beban yang disangga. Beban yang disangga itu apa? Adalah vessel yang sudah kamu tentukan dimensinya. Jadi vessel pasti ada isinya kan, liquida atau gas, pasti punya massa, punya beban tersendiri,
belum lagi berat dari bahan vesselnya. Nah, semua itu akan menentukan ukuran dari I-beam atau pipa yang kamu gunakan. Nah, ini adalah gambar I-beam. Jadi di bab leg and lug support ini, untuk leg support kita akan belajar merancang leg support dari I-beam. I-beam biasanya terbuat dari bejana tulang beton. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti akan disusun sedemikian rupa supaya mampu menyangga vessel yang sudah kamu rancang. Nah, berikut ini adalah peletakan I-beam berdasarkan aksialnya ya, garis aksialnya. Di sini ada dua cara meletakkan atau menyusun I-beam. Yang pertama, penyusunan I-beam atau leg tanpa beban konsentris. Bentuknya akan seperti ini. Jadi bentuk I-beamnya akan tepat di garis aksialnya ya. Kemudian I-beamnya juga bisa disusun dengan beban konsentris. Jadi dia tidak sesuai dengan garis aksial. Leg tanpa beban konsentris itu bisa digunakan kalau legmu itu terbuat dari I-beam atau terbuat dari pipa. Sedangkan kalau legnya dengan beban konsentris, maka kamu hanya bisa membuatnya pakai tipe I-beam. Jadi tidak bisa pakai pipa. Kalau kamu pakai leg supportnya pipa, pilihannya adalah penyusunan legnya tanpa beban konsentris. Kalau kamu punya pipa saja, kamu tidak bisa melakukan penyusunan leg dengan beban konsentris. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya I-beam yang akan kamu gunakan untuk leg support, nah penyusunan I-beamnya atau penyusunan legnya bisa dilakukan tanpa beban konsentris atau dengan beban konsentris. Nah, nanti kalian akan mendapatkan data-data dari I-beam yang kita butuhkan di Appendix G item 2. Di sana ada gambar semacam ini. Jadi di sini ada I-beam ya. Kemudian di sini ada sumbu aksial 11 dan sumbu aksial 22. Untuk sumbu aksial 11 ini yang saya kotai berwarna biru mewakili leg dengan beban konsentris. Ini ya, 11 itu kan gini. Maka ini ya, ini adalah 11. Sedangkan untuk sumbu aksial 22 itu adalah leg tanpa beban konsentris. Nah, bentuknya sama. Seperti ini untuk 22, sedangkan untuk 11 seperti ini, seperti huruf H. Jadi, leg tanpa beban konsentris nanti datanya bisa didapatkan atau ditunjukkan pada aksis 22, sedangkan leg dengan beban konsentris nanti datanya ditunjukkan pada aksis 11. Data apa saja yang ditunjukkan pada aksis 22 atau aksis 11 akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang jelas, nanti di leg support itu penyusunan legnya atau I-beamnya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa tanpa beban konsentris, berarti aksis 22, bisa dengan beban konsentris, berarti aksis 11. Nah, pada leg support ini nanti dimensi yang kamu hitung ada 3. Yang pertama, kamu harus menentukan berapakah jumlah leg supportnya atau berapakah jumlah I-beam yang kita butuhkan. Lalu kamu harus menentukan tinggi kakinya, tinggi legnya, dan ukuran lain dari leg supportnya. Kita akan masuk ke step perhitungan untuk leg support.
Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, namanya penyangga itu pasti dia akan mendapatkan beban. Dia harus menyanggap suatu beban yang berasal dari vessel yang kamu gunakan. Di sini dalam menghitung beban leg, kamu bisa menggunakan rumus P sama dengan 4PW dikali H-L dibagi N per dW ditambah sigma W per N. PW di sini adalah tekanan angin, namun di bab ini atau di mata kuliah perancangan alat 1, kamu kan merancang bejana pendek. Nah, biasanya bejana pendek itu selalu diletakkan di dalam gedung, sehingga PW-nya dapat diabaikan atau dianggap 0. Maka di sini kalau PW-nya 0, rumus ini akan hilang, sehingga beban legmu itu bisa dihitung dari sigma W dibagi N. Sigma W di sini adalah total berat atau beban yang harus ditanggung. Biasanya untuk mencari total beratnya, kamu bisa menambahkan massa liquid atau massa bahan yang ada di dalam vessel dan juga massa vesselnya, berat bahan vesselnya. Kalau vessel kosong itu massanya berapa gitu ya. Jadi di sini massa berat itu atau total berat itu adalah massa vessel kosong ditambah isi dari vessel. Jadi berat total dari keseluruhan vessel. Dibagi dengan N, N di sini adalah jumlah leg supportnya. Biasanya leg supportnya itu terdiri dari 4 atau 3. Yang jelas nanti di soal akan diketahui. Kamu cari beban legnya, ketika sudah menemukan beban leg, kamu tentukan ukuran legnya. Step yang kedua yaitu menentukan ukuran leg. Step 2A, menghitung tinggi leg atau L. L bisa dihitung dari setengah H ditambah L besar. H di sini adalah tinggi total bejana punya satuan inci. L di sini adalah jarak bejana ke permukaan tanah. Biasanya pada umumnya orang-orang akan mengambil jarak 2,5 feet. Juga ada yang mengambil jarak 5 feet. Di bab ini kita akan menggunakan L-nya sebesar 2,5 feet. Ya, sehingga L atau tinggi dari leg bisa dicari dari setengah LS ditambah HA ditambah HB ditambah SF. Ini adalah H, tinggi total bejana, ditambah L 2,5 feet. Jangan lupa ya, L tinggi leg itu punya satuan inci, hanya satuan inci, maka 2,5 feetnya harus kamu konversi ke inci terlebih dahulu. Itu adalah step 2A, yaitu menghitung tinggi leg. Sekarang kita akan masuk ke step 2B. Di sini kalian diminta mencatat nilai A, nilai R, nilai B, nilai H, nilai I dari appendix G item 2. Jadi nanti di belakang buku Brownell, silakan kamu buka, kamu cek appendix G item 2. Ya, di sini nanti pencatatan nilai A, R, B, H, I didapatkan dengan cara trial. Jadi kamu coba satu per satu. Bentuk tabel di appendix G item 2 akan seperti ini, ada beberapa kolom. Nilai yang kamu catat adalah A itu adalah area of section, punya satuan inci kuadrat. R yaitu radius gyration, punya satuan inci.
yaitu width of flanks-nya punya satuan inci, H yaitu depth of beam-nya punya satuan inci, dan I adalah moment inersia punya satuan inci pangkat 4. Mana saja kolom yang kita gunakan akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel tadi ya, appendix G item 2. Kolom yang pertama itu menunjukkan ukuran beam yang kita trial. Ya, pada baris yang kedua, di sini terdapat ukuran beam 24 kali 7/8. Sedangkan di baris selanjutnya, ini yang saya lingkari berwarna merah, ukuran beamnya sama 24 inci. Jadi kalau kamu cek di tabel appendix G item 2 kolom 1, di sini 24 inci I itu ada dua, yang membedakan adalah lebarnya. Jadi kalau yang garis yang saya kotai berwarna biru, lebarnya 7/8. Kalau yang saya lingkari warna merah, lebarnya adalah 7 inci. Jadi di sini untuk ukuran 24 inci ada dua macam. Begitupun untuk yang ukuran 20. Ada yang 20 kali 7, ada yang 20 dikali 6 1/4. Ya. Jadi kolom yang pertama itu menunjukkan ukuran I-beam yang kita trial. Oke, misalnya di trial pertama, saya akan menggunakan ukuran I-beam 24 dikali 7/8 inci. Data yang kamu catat adalah A tersedia atau area of section punya satuan inci kuadrat. Pada ukuran I-beam 247/8, nilai A-nya di sini ada dua berdasarkan bebannya. Ada yang beban 120 pound, ada yang 105,9. Terserah kamu mau memilih A yang mana. Misalnya untuk beban 20, maka data yang kamu harus perhatikan adalah yang saya kotai berwarna merah saja. Nggak boleh data di bawah-bawahnya, karena kamu sudah memilih A yang kamu pakai adalah 35,13 inci kuadrat. Maka baris yang kamu baca nanti harus yang segaris dengan A 35,3 inci kuadrat. Kemudian data yang kamu harus catat lagi adalah depth of beam, punya satuan inci dan simbol H. Maka kalau tadi A-mu adalah 35,13, H-mu adalah 24. Data selanjutnya adalah B, yaitu width of flange. Di sini satuannya adalah inci. Karena tadi A-nya 35,13, maka B-mu adalah 8,048. Selanjutnya, kamu akan mencatat nilai R dan I. Maka perhatikan di soal. Yang diminta ya, I-beam-mu itu disusun dengan beban konsentris atau tanpa beban konsentris. Misalnya, dengan beban konsentris, maka nilai R dan I itu dilihat pada aksis 1,1. Sehingga I-mu adalah 3010,8 inci pangkat 4. R-mu adalah 9,26 inci. Tapi kalau di soal I-beam-nya disusun tanpa beban konsentris, maka nilai R dan I didapatkan pada aksis 2,2. Di sini berarti I-nya adalah 84,9 dan R-nya adalah 1,56. Jadi dicek di soal penentuan R dan I itu ada dua macam, ada di aksis 1,1, ada di aksis 2,2. Aksis 1,1 itu dengan beban konsentris, kalau aksis 2,2 tanpa beban konsentris. Nah, catat semua nilainya, termasuk ukuran beam yang kamu trial, A, H, B, I, dan juga R.
Nah, kemudian setelah kamu catat semua, nanti angka-angka tersebut akan kita gunakan di step berikutnya, oke? Sekarang kita akan masuk ke step 2C. Di sini kamu diminta mencari nilai L per R. L-nya didapatkan di poin 2A, tinggi leg tadi. Nah, R-nya didapatkan dari trial yang barusan kamu catat. Ya, kemudian kamu bagi L per R-nya, satuannya harus sama ya. Lalu kamu cek, jika nilai L per R-mu adalah 0 sampai 60, maka FC-mu adalah 15.000 PSIG. Jadi kamu catat, kamu cari L per R, lalu misalnya nilai L per R-mu itu 0 sampai 60, maka di bawahnya, di Excel bagian sel bawahnya kamu catat FC sama dengan 15.000. Tetapi, jika L per R-mu nilainya 61 sampai 200, maka di sini FC-nya itu harus kamu cari terlebih dahulu. Caranya adalah 18.000 dibagi 1 ditambah L kuadrat dibagi 18.000 R kuadrat. Jangan lupa ini dikurung dulu, baru ditambah dengan 1. Satuannya sama, PSIG. Jadi, di step C, selain kamu mencari nilai L per R, kamu juga mendapatkan nilai FC. Ada dua cara, tergantung nilai L per R yang kamu dapatkan. Setelah dapat FC, kamu akan cari FC aman. FC aman itu didapatkan dengan cara FC dikurangi FC eksperimen. FC-nya sudah kamu dapatkan di step 2C. FC eksperimennya dicari dari P dikali A plus setengah B dibagi I per setengah B. Di sini sudah saya tuliskan bahwa P-nya didapatkan pada step 1, beban leg. B dan I didapatkan di step 2B tadi yang trial. Sedangkan A di sini pada umumnya menggunakan 1,5. Nah, FC itu apa sih? FC itu adalah compressive stress, ya. Jadi stres kompres yang dialami oleh leg. Jelas kompres ya, karena dia aja sudah penyangga, sudah ada beban yang bertumpu ke support. Jadi ada compressive stress. Setelah kamu mendapatkan FC aman, kamu akan mencari nilai A. Nilai A di sini didapatkan dengan cara P dibagi FC aman. P-nya didapatkan pada step 1, FC aman didapatkan di step 2D yang barusan kamu hitung. Nah, sekarang kamu cek, kalau A yang barusan kamu hitung, itu lebih kecil dari A tersedia yang ada di tabel yang kamu catat, maka trial ukuran BIM-mu di step 2B sudah benar. Tapi, kalau ternyata A hitungmu ini lebih besar dari A tersedia, maka trial ukuran BIM di step 2D harus diganti. Misalnya tadi kamu pakai beban 120, turunkan jadi beban 105, atau ganti ukuran I-beam ke 20 inci, ke 18 inci, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ukuran I-beam-nya diganti, Anda perlu mencatat nilai ARBHI yang baru, kemudian ulangi step perhitungan dari 2B sampai 2E, sampai didapatkan A lebih kecil dari A tersedia. Di sini tidak ada patokan bahwa delta A harus 10-20% ya. Pokoknya lebih kecil dari A tersedia, maka nilai trialmu sudah benar. Ini untuk perancangan leg design. Kemudian kita akan lanjut ke perancangan lug.
Ya, lug di sini adalah penyangga yang menghubungkan leg dengan bagian silinder dari suatu bejana. Dihubungkannya bisa dengan cara dilas kalau ke silinder bejana, tapi kalau leg ke leg menghubungkannya bisa dengan dibaut atau juga bisa dengan cara dilas. Di sini perancangan lug itu dibagi menjadi dua karena lug terdiri dari horizontal plate ya dan juga vertical plate. Bentuknya kan seperti ini toh, ada yang kotak, ada trapesiumnya. Ini kan trapesium. Nih kalau dari tampak depan, tapi di bagian belakangnya ini pasti kotak. Makanya di sini ada dua. Dalam merancang lug, kita harus merancang horizontal plate, juga merancang vertical plate. Bentuk horizontal plate-nya seperti ini, kotak saja biasa. Nanti ukuran yang akan kamu rancang ada BHP, lebar horizontal plate, kemudian ada LHP, lengthnya ya, panjangnya horizontal plate, dan juga ada THP atau tebal horizontal plate. Ada 3. Untuk vertical plate, di sini ada LG. G ini adalah guset. Jadi vertical plate itu kerap kali atau sering disebut sebagai guset. Jadi untuk menentukan lebarnya, kita simbolkan dengan LG, lebar guset, lalu tinggi gusetnya, kemudian lebar bagian atas, karena ini trapesium ya, kalau trapesium kan A per B ya, ada simbol A dan ada simbol B. Kemudian juga akan kita tentukan tebal gusetnya, punya simbol TG. Step perhitungan untuk penentuan lug design, di sini step pertama yaitu penentuan diameter baut. Jadi diameter baut yang kita gunakan bisa diketahui di soal atau bisa kamu cari sendiri. Caranya adalah mencari A. A bisa dicari dari P baut dibagi F allowable baut. P bautnya bisa dicari dari P leg dibagi N baut. Dengan F allowable bautnya adalah 12.000 PSIG. Di sini P leg bisa didapatkan dari step 1 leg design dan N baut adalah jumlah baut yang kamu gunakan. Setelah kamu mendapatkan A, kamu bisa mendapatkan D baut atau diameter baut dengan cara akar A dibagi 0,785. 0,785 ini asalnya dari 3,14 dibagi dengan 4. Setelah menemukan diameter baut, kamu bisa menentukan lebar dan panjang horizontal plate. Di sini punya simbol BHP dan LHP. HP di sini artinya horizontal plate ya. BHP bisa dicari dari B ditambah 2 diameter baut, 2 dikali diameter baut. Sedangkan LHP bisa dicari dengan H ditambah 2 diameter baut. Nah, B dan H di sini didapatkan pada step 2 leg design yang hasil trial tadi. Kemudian, setelah kamu mendapatkan lebar dan panjang horizontal plate, kamu bisa menentukan dimensi guset atau vertical plate kita. Di sini ada LG, ada AG, ada HG. LG punya nilai yang sama dengan LHP, yaitu H ditambah 2D baut. Sedangkan AG di sini adalah setengah dari LG yang baru saja kamu hitung. Dan HG adalah 5/3 dari LG. Di sini saya tuliskan bahwa H didapatkan pada step 2 leg design. D baut didapatkan pada step 1 untuk lug design. Nih ya.
Ini adalah debautnya kalau kamu cari sendiri atau bisa diketahui di soal. Namun di sini yang perlu kalian perhatikan, step 2 dan step 3 yang saya tampilkan tadi itu digunakan kalau tanpa beban konsentris. Nah, sekarang kalau misalnya kamu merancang lak desain dengan beban konsentris, maka step 2 dan 3-nya menggunakan rumus di slide ini. Jadi jelas ya, di slide sebelumnya, step 2 dan step 3-nya khusus untuk tanpa beban konsentris. Sedangkan kalau dengan beban konsentris, kamu pakai step 2 dan step 3 di slide ini. BHP-nya dicari dari H plus 2 debaut, LHP-nya dicari dari setengah B plus 2 debaut, LG-nya bisa dicari dari setengah B plus 2 debaut, sedangkan AG dan HG-nya punya rumus yang sama, yaitu setengah LG untuk AG-nya, dan HG-nya adalah 5/3 LG. Jadi jangan sampai keliru. Kalau tadi data ARBHI-nya kamu dapatkan tanpa beban konsentris, maka kamu menggunakan step 2 dan 3 lak design di slide sebelumnya. Tapi kalau kamu pakai beban konsentris atau dengan beban konsentris, maka kamu pakai step 2 dan 3 di slide ini yang sudah saya tuliskan di sini dengan beban konsentris. Nah, setelah kamu dapat step 1 sampai step 3, kamu bisa menghitung tebal horizontal plate atau THP. THP bisa dicari dari akar 6M per F allow, stres yang diizinkan ya. M-nya bisa dicari dari beta pangkat 3 dikali TS kuadrat dikali P dikali A dikali R O kuadrat dibagi 6 dikali 1 min mu kuadrat BHP HG. Di mana F allowable betonnya 12.000 PSIG, betanya bisa dicari dari akar pangkat 4, 3 dikali 1 min mu kuadrat dibagi R kuadrat TS kuadrat. Ya, catatannya di sini M itu adalah bending moment. Kemudian TS adalah tebal silinder. P adalah beban leg, bisa kamu dapatkan di step 1 leg design. A yaitu jarak radial outside lug ke bolt ke bautnya. Tadi ditentukan A-nya adalah 1,5. RO adalah jari-jari standar outside diameter vessel, didapatkan dari diameter outside vessel ya, yang standar, DO standar, nanti kamu bagi 2 untuk mencari jari-jarinya. Kemudian mu di sini adalah Poisson ratio, di mana plate itu biasanya dibuat dari baja tulangan beton yang sudah saya sampaikan tadi. Sehingga Poisson rasionya adalah 0,3. Jadi kamu langsung aja masukin di sini 0,3. A-nya 1,5. Setelah dapat THP, kamu bisa mencari TG, penentuan tebal vertical plate atau tebal guset. Caranya adalah 3/8 THP. Di sini saya berikan catatan bahwa THP dan TG punya satuan inci. Latihan soal untuk lug and leg support ada 1, diketahui. I-beam jumlahnya 4, jadi kakinya ada 4. Kemudian beban yang ditanggung I-beam di sini vessel menampung fluida dengan massa 63.000 pound, berat vessel kosongnya adalah 13.000 pound.
Vesselnya punya DO 60 inci dan tebal silinder 4/16 dengan tinggi silinder adalah 9,783 feet, HA-nya 0,838 feet, HB-nya 1,431, dan SF-nya adalah 3,5 feet. Kamu diminta merancang menggunakan aksis 1-1. Berarti dengan beban konsentris. Jangan sampai salah rumus. Di sini kamu diminta merancang leg dan juga merancang lak yang akan kita gunakan.